Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang di hari ulang tahun ibu mertua. Dia berkata, "Kado terbaik, kamu harus pergi dari hidupku untuk selamanya." Tanpa ragu aku langsung mengemasi barangku, menjual rumah dan membekukan semua rekening dan pergi. Beberapa hari kemudian, mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, kediaman keluarga besar Kusuma sudah riuh sejak fajar menyingsing. Aroma harum masakan khas Jawa, mulai dari opor ayam hingga sambal goreng ati, memenuhi setiap sudut rumah. Aku, Farida, berdiri di dapur dengan peluh yang mulai membasahi kening. Sudah 3 hari terakhir aku praktis tidak tidur nyenyak. Sebagai menantu, aku ingin memastikan perayaan ulang tahun ke-60 ibu mertuaku, Ibu Lastri, berjalan tanpa celah. Semua biaya, mulai dari catering tambahan, dekorasi taman, hingga souvenir untuk para tamu, sepenuhnya menggunakan uang dari rekening pribadi yang kuperoleh dari hasil kerja keras perusahaan rintisan yang kubangun sebelum menikah dengan Mas Hendra. Mas Hendra sendiri masih bersiap di kamar atas. Sebagai suami, dia adalah pria yang tenang, namun sayangnya terlalu patuh pada ibunya, bahkan seringkali mengorbankan perasaanku demi menjaga kedamaian semu di rumah ini. Rumah mewah 2 lantai yang kami tempati ini sebenarnya adalah aset yang kubeli atas namaku sendiri setahun lalu. Sebuah pencapaian yang sengaja tidak pernah kupamerkan demi menjaga harga diri Mas Hendra di depan keluarganya. Tepat jam 11 siang, para tamu undangan, kerabat dekat dan kolega penting Ibu Lastri, mulai memenuhi ruang tengah yang disulap menjadi ruang perjamuan anggun. Ibu Lastri duduk di kursi utama bak seorang ratu, mengenakan kebaya sutra premium yang juga merupakan hadiah dariku bulan lalu. Senyumnya merekah lebar saat menyapa para tamu, tetapi pandangan matanya langsung berubah dingin dan tajam begitu melihatku berjalan mendekat membawa nampan berisi teh herbal kesukaannya. "Farida, letakkan saja di sana. Jangan membuat kekacauan di depan tamu-tamuku," bisik Ibu Lastri dengan nada ketus yang disamarkan oleh senyuman palsu untuk orang-orang di sekitar kami. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menelan bulat-bulat rasa sesak di dada. Di sampingnya, Mas Hendra hanya diam, berpura-pura sibuk memeriksa ponselnya seolah tidak mendengar kalimat merendahkan yang baru saja dilontarkan ibunya. Perilaku seperti ini bukan hal baru bagiku. Selama 3 tahun pernikahan, aku selalu berusaha mengalah, berpikir bahwa waktu dan ketulusan hati akan mampu melunakkan sikap keras Ibu Lastri yang sejak awal tidak menyetujui latar belakangku yang mandiri dan vokal. Ketika acara pemotongan tumpeng tiba, suasana menjadi semakin hikmat. Mas Hendra berdiri di sisi kanan ibunya, sementara aku berdiri sedikit di belakang, menjaga jarak aman agar tidak mengganggu pemandangan. Setelah potongan pertama diberikan kepada Mas Hendra, beberapa kerabat mulai berbisik dan bertanya-tanya kapan giliran sang menantu memberikan kado spesialnya. Melihat momen tersebut, aku melangkah maju dengan sopan. Dari tas kecilku, aku mengeluarkan sebuah kotak bludru merah berukuran sedang. Di dalamnya terdapat sebuah perhiasan berlian murni yang kupesan khusus dari pengrajin ternama. Sebuah bentuk penghormatan terakhir yang kuharap bisa menyentuh hatinya. "Ibu, selamat ulang tahun yang ke-60. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ini ada sedikit tanda kasih dari Farida," ucapku dengan suara yang lembut, sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Ibu Lastri menerima kotak tersebut. Namun, alih-alih membukanya dengan binar bahagia, dia hanya melirik kotak itu dengan tatapan meremehkan. Suasana ruangan tiba-tiba menjadi hening ketika Ibu Lastri meletakkan kotak itu kembali ke meja dengan dentingan yang cukup keras, menarik perhatian hampir seluruh tamu yang hadir. Beliau berdiri, menatapku lurus dengan pandangan penuh kebencian yang selama ini disembunyikannya di balik dinding kesopanan formal. Dengan suara yang cukup lantang dan jelas hingga menggema di penjuru ruangan, dia berkata, "Kado terbaik? Jika kamu benar-benar ingin memberi saya hadiah yang paling membahagiakan di hari tua saya ini, kamu harus pergi dari hidup saya dan anak saya untuk selamanya." Kalimat itu mengalir begitu tenang, namun dampaknya seperti hantaman badai yang seketika membekukan seluruh ruangan.
Beberapa bibi Mas Hendra tampak menutup mulut karena terkejut. Sementara para tamu saling berbisik tak percaya dengan kalimat sekejam itu yang keluar di hari bahagia. Aku menoleh ke arah Mas Hendra, berharap ada satu kata pembelaan, atau setidaknya teguran kecil dari seorang suami untuk ibunya yang telah menginjak-injak harga diri istrinya di depan umum. Namun, Mas Hendra hanya menunduk, mematung tanpa sepatah kata pun. Keheningan pria itu adalah jawaban yang paling jujur bagiku. Detik itu juga, sesuatu di dalam diriku patah, tetapi bersamaan dengan itu, sebuah ketegasan yang luar biasa bangkit. Rasa sabar yang kupelihara selama 3 tahun telah mencapai batas akhirnya. Tanpa ada setitik pun air mata yang jatuh di pipiku, aku menegakkan tubuh. Aku menatap Ibu Lastri dengan senyuman paling tenang yang pernah kumiliki. Lalu beralih menatap Mas Hendra yang masih enggan membalas pandanganku. Baik, Ibu. Jika itu adalah kado yang paling Ibu inginkan, maka hari ini, saya akan mengabulkannya dengan penuh sukacita. Jawabku, suaraku terdengar sangat stabil dan bermartabat, tanpa ada nada kemarahan ataupun dendam. Aku berbalik, melangkah dengan pasti meninggalkan ruang perjamuan tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku berjalan menuju kamar utama di lantai atas. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Aku mengambil 2 koper besar dari dalam lemari dan mulai memasukkan pakaian serta dokumen-dokumen pentingku. Semua barang yang kubeli dengan uangku sendiri kubiarkan tetap berada di tempatnya, kecuali pakaian dan surat-surat berharga atas namaku. Sambil mengemas barang, jemariku bergerak cepat di atas layar ponsel. Aku menghubungi pihak agensi properti yang sudah lama mengincar rumah ini untuk klien eksklusif mereka. Halo, Pak Januar. Rumah yang di kawasan Menteng siap saya lepas hari ini juga dengan harga kesepakatan kemarin. Tolong siapkan dokumen penjualannya sekarang. Saya akan datang ke kantor Anda dalam 1 jam. Ujarku tegas. Tidak berhenti di situ. Aku segera membuka aplikasi perbankan bisnis dan pribadi milikku. Selama ini, seluruh biaya operasional rumah tangga, uang bulanan Ibu Lastri, hingga cicilan kendaraan yang digunakan Mas Hendra dialirkan dari rekening bisnis utamaku yang mana Mas Hendra memegang kartu tambahannya sebagai fasilitas. Dengan beberapa ketukan jari, aku memblokir semua akses kartu tambahan tersebut, memindahkan seluruh aset likuid ke akun pribadi yang terenkripsi, dan membekukan seluruh aliran dana domestik yang selama ini menghidupi kemewahan mereka. Dalam waktu kurang dari 45 menit, 2 koperku sudah siap di dekat pintu. Aku berjalan turun melewati tangga samping agar tidak mengganggu para tamu yang tampaknya mulai merasa canggung di ruang tengah. Saat aku memasukkan koper ke dalam bagasi mobil pribadiku, yang juga dibeli atas namaku sendiri, aku sempat melihat sekilas dari balik kaca jendela luar. Ibu Lastri masih tampak tersenyum bangga, merasa telah memenangkan pertempuran besar dan berhasil mengusir menantu yang dianggapnya tidak berdaya ini. Mas Hendra pun masih sibuk menjamu tamu, mengira bahwa ini hanyalah aksi merajuk biasa yang akan selesai jika dia menjemputku besok hari. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi dari seluruh kenyamanan hidup yang mereka nikmati baru saja kuruntuhkan hingga ke akar-akarnya. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan pekarangan rumah itu tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Perjalanan baruku baru saja dimulai, dan beberapa hari ke depan, mereka akan segera menyadari apa arti sebenarnya dari kehilangan. 3 hari telah berlalu sejak badai di hari ulang tahun Ibu Lastri. Bagiku, Farida, 3 hari ini adalah waktu yang paling tenang yang pernah kurasakan dalam 3 tahun terakhir. Aku menginap di salah satu hotel apartemen milik sahabat karibku di pusat kota, tempat di mana aku bisa bekerja dengan fokus tanpa harus mendengarkan sindiran atau tuntutan yang menguras energi. Perusahaan rintisanku yang bergerak di bidang teknologi logistik sedang melebarkan sayap, dan seluruh konsentrasiku kini tercurah ke sana. Aku telah menyelesaikan seluruh proses balik nama dan penandatanganan akta jual beli rumah Menteng dengan Pak Januar. Pembayaran penuh pun telah masuk ke rekening utamaku. Secara hukum, rumah mewah itu bukan lagi milikku, dan otomatis bukan lagi tempat yang bisa ditempati oleh keluarga Kusuma. Sementara itu, di kediaman Menteng, atmosfer kemenangan yang sempat dirasakan oleh Ibu Lastri perlahan-lahan mulai menguap, berganti dengan kebingungan yang mencekam. Pagi itu, Ibu Lastri berjalan menuju meja makan dengan anggun, bersiap untuk menyantap sarapan pagi.
Namun, meja makan kayu jati yang biasanya dipenuhi oleh berbagai hidangan hangat, buah-buahan segar, dan susu rendah lemak, hari ini tampak kosong melompong. Hanya ada satu keranjang kecil berisi beberapa potong roti tawar yang mulai mengering. Hendra, di mana Farida? Kenapa jam segini sarapan belum siap? Dan kemana semua asisten rumah tangga kita? Kenapa rumah ini sepi sekali? Panggil Ibu Lastri dengan suara melengking, memecah keheningan rumah. Mas Hendra turun dari lantai 2 dengan wajah yang tampak kusut dan lelah. Dasinya belum terpasang dengan rapi, dan matanya menunjukkan tanda-tanda kurang tidur. Ibu, para pekerja rumah tangga tidak ada yang datang sejak kemarin. Saat Hendra telepon, mereka bilang Mbak Farida sudah melunasi gaji mereka untuk bulan ini beserta pesangon, dan kontrak kerja mereka secara resmi telah dihentikan oleh Farida. Ibu Lastri mendengus kencang, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. Kekanak-kanakan sekali wanita itu. Hanya karena kalimat sedikit saja di hari ulang tahunku, dia sampai membawa pergi para pekerja dan mogok memasak? Dia pikir dengan cara seperti ini kita akan memohon padanya untuk pulang? Benar-benar tidak punya tata krama. Biarkan saja, Hendra. Jangan kamu jemput dia. Nanti kalau uang tabungannya habis, dia juga akan mengemis minta kembali ke rumah ini. Mas Hendra hanya menghela napas panjang. Dia berjalan ke dapur, berniat membuat kopi sendiri. Namun, saat dia menyalakan mesin kopi pintar yang biasa mereka gunakan, mesin itu sama sekali tidak merespons. Layar digitalnya gelap. Mas Hendra mencoba menyalakan saklar lampu dapur. Namun ruangan tetap temaram. Ibu, sepertinya ada masalah dengan aliran listrik. Ujar Mas Hendra sambil melangkah menuju ruang tengah untuk memeriksa meteran. Namun, sebelum dia mencapai pintu, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari pihak manajemen klaster perumahan mewah tersebut. Selamat pagi, Pak Hendra. Kami ingin mengonfirmasi mengenai pemutusan layanan utilitas mandiri, termasuk pengelolaan air bersih, internet fiber optik, dan pemeliharaan lingkungan yang diajukan oleh Ibu Farida 3 hari lalu. Karena seluruh rekening autodebit atas nama Ibu Farida telah ditutup dan dibekukan, maka per hari ini seluruh fasilitas tersebut terpaksa kami nonaktifkan hingga ada pembaruan kontrak dari pemilik aset yang baru. Ucap suara di seberang telepon dengan sangat sopan namun tegas. Mas Hendra tertegun. Ponselnya hampir saja terlepas dari genggaman. Fasilitas dinonaktifkan? Tapi ini rumah kami, Pak. Mohon maaf, Pak Hendra. Berdasarkan dokumen yang kami terima dari pihak notaris kemarin sore, kepemilikan rumah tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Kami menyarankan Bapak untuk segera berkomunikasi dengan Ibu Farida. Lanjut petugas tersebut sebelum mengakhiri panggilan. Mendengar percakapan itu, Ibu Lastri yang tadinya duduk santai langsung berdiri dengan wajah tegang. Apa katanya? Hendra? Apa yang dinonaktifkan? Jangan bercanda. Ini hari kerja. Ibu ada janji temu dengan teman-teman sosialita Ibu sore nanti. Belum sempat Mas Hendra menjawab. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah. 2 orang pria bertubuh tegap mengenakan pakaian formal turun dari mobil, membawa beberapa berkas di tangan mereka. Mereka mengetuk pintu utama dengan ketukan yang teratur namun penuh penekanan. Mas Hendra membuka pintu dengan perasaan was-was, diikuti oleh Ibu Lastri yang memandang kedua orang asing itu dengan tatapan penuh selidik. Selamat pagi. Apakah benar ini dengan keluarga dari saudara Hendra Kusuma? Tanya pria yang berada di depan dengan nada bicara yang sangat formal. Iya, benar. Saya Hendra. Ada keperluan apa ya, Pak? Pria itu tersenyum tipis, lalu menunjukkan sebuah dokumen resmi yang dilengkapi dengan segel hukum dan sertifikat kepemilikan yang baru. Kami adalah perwakilan resmi dari pemilik baru aset properti ini. Kami datang untuk menyampaikan surat pemberitahuan resmi. Berdasarkan kesepakatan jual-beli yang telah diselesaikan oleh Ibu Farida selaku pemilik sah sebelumnya, seluruh penghuni lama diberikan waktu paling lambat 3 hari sejak hari ini untuk mengosongkan rumah dan mengemas seluruh barang pribadi. Bagai disambar petir di siang bolong, Ibu Lastri mundur selangkah. Wajahnya seketika memucat pasi. Keangkuhan yang selama 3 tahun ini dipeliharanya dengan rapi di depan Farida, runtuh dalam hitungan detik. Tidak mungkin.
Ini rumah anak saya. Farida tidak mungkin berani menjual rumah ini tanpa izin kami. Teriak Ibu Lastri. Suaranya mulai bergetar antara rasa marah dan ketakutan yang teramat sangat. Pria itu tetap bersikap tenang dan sopan, menjaga profesionalitasnya. Mohon maaf, Ibu. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, aset ini murni dibeli atas nama Ibu Farida sebelum dan di luar harta bersama pernikahan. Beliau memiliki hak mutlak secara hukum untuk mengalihkan kepemilikan aset ini kapan saja. Kami harap Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan baik agar proses transisi berjalan lancar tanpa perlu melibatkan pihak berwajib. Mas Hendra mematung. Tubuhnya mendadak lemas. Dia segera merogoh saku celananya, mengambil dompet, dan mengeluarkan kartu kredit tambahan yang selama ini diberikan oleh Farida untuk memenuhi gaya hidupnya dan ibunya. Dengan tangan bergetar, dia mencoba menghubungi nomor Farida, namun yang terdengar hanyalah nada tidak aktif. Dia kemudian memeriksa aplikasi perbankannya, dan di sana tertera dengan jelas, akses ditolak, rekening dibekukan. Di ruang kerjaku yang baru di kawasan pusat bisnis Jakarta, aku, Farida, duduk menghadap jendela besar yang menampilkan panorama gedung-gedung pencakar langit. Secangkir teh chamomile hangat menemani pagiku. Di layar laptop, laporan keuangan mingguan perusahaanku menunjukkan grafik yang terus meningkat tajam. Keputusanku untuk melepaskan beban emosional dari masa lalu ternyata berdampak sangat positif pada produktivitas dan ketajaman bisnisku. Aku merasa seolah sepasang sayap yang selama ini terikat erat, kini akhirnya bisa membentang bebas. Aku tidak pernah membenci Mas Hendra atau Ibu Lastri. Bagiku, kemarahan adalah energi yang terlalu berharga untuk dibuang sia-sia. Apa yang kulakukan bukanlah tindakan balas endem yang didasari rasa benci, melainkan sebuah penegakan batas diri. Ketika seseorang meminta kita pergi dari hidupnya, maka hal paling terhormat yang bisa kita lakukan adalah mengabulkannya tanpa drama, seraya membawa kembali semua hal yang memang menjadi hak milik kita. Namun, di sudut lain kota ini, kenyataan pahit sedang menghantam kenyamanan yang selama ini dianggap gratis oleh keluarga Kusuma. Waktu 3 hari yang diberikan oleh perwakilan pemilik rumah yang baru telah habis. Siang itu, suasana di depan rumah Menteng tampak kacau namun sunyi. Sebuah truk pindahan berukuran sedang terparkir di depan gerbang. Beberapa pekerja tampak sibuk mengangkut kardus-kardus berisi barang-barang pribadi milik Mas Hendra dan ibunya. Tidak ada lagi furnitur mewah yang ikut diangkut, karena seluruh sofa premium, lampu kristal, dan hiasan dinding bernilai estetika tinggi adalah aset yang dibeli dengan kartu kredit korporat milik perusahaanku, yang kini statusnya sudah disita kembali oleh tim hukumku. Ibu Lastri duduk di teras rumah di atas sebuah kursi plastik sewaan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya yang baru saja merayakan kepala 6. Kebaya sutra yang dipakainya 3 hari lalu kini berganti dengan daster katun sederhana yang tampak kusut. Matanya yang biasa memancarkan pandangan meremehkan, kini kosong dan sembab karena terus menangis meratapi nasib. Hendra, bagaimana bisa kita berakhir seperti ini? Ratap Ibu Lastri dengan suara yang serak, nyaris berbisik. Kemana kita harus membawa barang-barang ini? Rumah petak di pinggiran kota yang kamu sewa itu tidak akan muat untuk menampung baju-baju ibu. Mas Hendra berjalan mendekati ibunya sambil membawa tas ransel besar di punggungnya. Kemejanya tampak basah oleh keringat. Wajah pria yang dulunya selalu rapi dan wangi itu kini kusam, dipenuhi bayang-bayang kecemasan yang mendalam. Ibu, kita tidak punya pilihan lain. Tabungan pribadi Hendra hanya cukup untuk membayar uang muka sewa rumah itu selama 6 bulan ke depan. Kantor Hendra juga baru saja memberikan teguran keras karena performa kerja Hendra menurun drastis minggu ini. Ujar Mas Hendra dengan suara rendah, menahan rasa malu yang amat sangat di hadapan para tetangga yang sesekali melirik dari balik pagar rumah mereka. Kenapa kamu tidak mencoba menelepon Farida lagi? Datangi kantornya. Hendra, minta maaf padanya. Katakan kalau ibu kemarin hanya emosi sesaat. Ibu tidak benar-benar bermaksud mengusirnya. Ucap Ibu Lastri dengan nada memohon yang belum pernah terdengar sebelumnya dari mulut wanita angku itu. Rasa gengsinya kini runtuh total di hadapan kenyataan bahwa malam ini dia tidak lagi memiliki tempat tinggal yang layak. Mas Hendra menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang penuh dengan penyesalan yang terlambat. Hendra sudah mencoba segala cara. Ibu.
Hendra mendatangi kantor lamanya. Tetapi pihak keamanan mengatakan kantor itu sudah pindah dan alamat barunya dirahasiakan untuk umum. Nomor telepon Hendra, nomor ibu, bahkan nomor semua kerabat kita sudah diblokir oleh Farida. Dia benar-benar sudah pergi. Ibu. Tepat seperti yang ibu minta di hari ulang tahun ibu. Kalimat Mas Hendra bagaikan tamparan keras yang menyadarkan Ibu Lastri dari keangkuhannya. Dia teringat bagaimana Farida selalu tersenyum sabar setiap kali menerima sindiran tajam. Dia teringat bagaimana menantunya itu dengan tulus memijat kakinya saat dia kelelahan. Dan bagaimana seluruh tagihan rumah sakitnya setahun lalu dibayar lunas oleh Farida tanpa pernah mengungkitnya sekalipun. Baru sekarang Ibu Lastri menyadari bahwa wanita yang dia anggap menumpang hidup di keluarga mereka sebenarnya adalah tiang utama yang menyangga seluruh kemewahan dan kehormatan keluarga Kusuma. Truk pindahan mulai melaju perlahan meninggalkan pekarangan, menandakan bahwa proses pengosongan rumah telah selesai. Mas Hendra menatap rumah mewah itu untuk terakhir kalinya sebelum gerbang otomatisnya ditutup oleh petugas keamanan yang baru. Dia tahu, dia telah kehilangan bukan hanya sebuah rumah, melainkan seorang wanita luar biasa yang mencintainya dengan tulus. Semua karena ketidaktegasannya sebagai seorang suami. Sementara itu, di kantorku, sekretarisku mengetuk pintu ruangan dengan sopan. Ibu Farida, ini ada dokumen kemitraan baru dari investor asal Singapura yang harus Ibu tandayanani. Aku menerima dokumen tersebut, membacanya dengan saksama, lalu menorehkan tanda tangan dengan mantap. Aku melirik ke arah luar jendela, melihat matahari yang mulai meninggi di langit Jakarta. Tidak ada dendam, tidak ada air mata. Bagiku, babak kehidupan yang lama telah selesai ditulis, dan kini saatnya aku mengukir lembaran baru yang jauh lebih cerah atas namaku sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak hari di mana aku berjalan keluar dari rumah Menteng. Bagiku, Farida, waktu 1 bulan ini berjalan dengan sangat cepat namun teratur. Perusahaan teknologi logistik yang kubangun kini resmi menempati lantai 5 di sebuah gedung perkantoran premium di kawasan Sudirman. Hari ini, suasana kantor tampak semi-formal karena kami sedang merayakan keberhasilan merger dengan investor Singapura yang kutandatangani minggu lalu. Di tengah ucapan selamat dari para karyawan dan kolega, aku berdiri di dekat pantry, menyesap kopi hitam tanpa gula kesukaanku. Aku menatap pantulan diriku di dinding kaca. Tidak ada lagi gurat kelelahan atau beban pikiran yang biasanya menggelayuti wajahku setiap kali pulang ke rumah Menteng. Kebebasan emosional ternyata memberikan energi yang luar biasa bagi kesehatan fisik dan mentalku. Aku menyadari bahwa terkadang, melepaskan sesuatu yang terus-menerus mengikis harga diri kita bukanlah sebuah kekalahan, melainkan cara terbaik untuk memenangkan kembali diri kita yang seutuhnya. Di sisi lain kota, di sebuah kawasan pemukiman padat di pinggiran Jakarta, Mas Hendra baru saja turun dari angkutan umum. Kemeja kerjanya tampak kusut, dan butiran keringat bercucuran di pelipisnya. Sejak mobil pribadi yang biasa dia gunakan ditarik kembali oleh pihak perusahaan karena status kepemilikannya yang berada di bawah aset bisnisku, Mas Hendra harus membiasakan diri berdesakan di transportasi publik setiap hari. Dia berjalan menyusuri gang sempit menuju sebuah rumah kontrakan sederhana berukuran tipe 36. Ketika dia membuka pintu, aroma pengap dan udara panas langsung menyambutnya. Di ruang tamu yang merangkap sebagai ruang keluarga, Ibu Rahayu sedang duduk di atas kasur lipat tipis, mencoba menyejukkan diri dengan sebuah kipas angin plastik kecil yang berputar dengan suara bising. "Hendra, kamu sudah pulang? Bagaimana? Apa kamu sudah berhasil menghubungi Farida atau mencari tahu di mana dia tinggal sekarang?" Tanya Ibu Rahayu dengan suara yang tidak lagi melengking angkuh, melainkan terdengar lirih dan penuh keputusasaan. Mas Hendra meletakkan tas kerjanya di lantai, lalu duduk di sebelah ibunya dengan bahu yang merosot lesu. "Belum, Ibu. Hendra sudah mencoba mendatangi bank tempat rekening kami dulu dikelola, tetapi pihak bank menolak memberikan informasi apapun terkait alamat atau nomor baru Farida karena alasan privasi nasabah. Bahkan, pengacara yang Hendra hubungi kemarin mengatakan bahwa posisi hukum Farida sangat kuat. Semua aset yang dia bawa dan jual adalah murni miliknya sebelum pernikahan, atau dibeli atas nama perusahaan pribadinya." Ibu Rahayu menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca menatap dinding kontrakan yang mulai mengelupas.
Ibu tidak menyangka. Hendra, ibu benar-benar tidak menyangka kalau Farida bisa setega ini. Mengapa dia tidak menyisakan sedikit saja untuk kita? Setidaknya mobil atau sebagian uang di rekening untuk biaya hidup kita di sini. Mas Hendra menoleh, menatap ibunya dengan pandangan yang campur aduk antara rasa bersalah dan realitas yang baru dia sadari. Ibu, Farida tidak tega. Kita yang keterlaluan. Selama 3 tahun, dia yang membiayai seluruh gaya hidup kita, membayar pembantu, membelikan ibu perhiasan, bahkan memberikan kartu kredit tanpa batas untuk ibu gunakan bersama teman-teman ibu. Tapi apa yang kita berikan? Kita menganggapnya tidak ada. Dan ibu mengusirnya di depan umum di hari ulang tahun ibu sendiri. Dia hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Mendengar ucapan putranya, Ibu Rahayu terdiam 1000 bahasa. Penyesalan yang mendalam kembali mencengkeram hatinya. Bayangan wajah Farida yang selalu menyambutnya dengan senyuman tulus meski seringkali dihujani kritik tajam kini terus membayangi tidurnya yang tak lagi nyenyak. Ibu Rahayu merindukan kasur empuknya, merindukan pendingin ruangan yang sejuk, dan yang paling penting, dia merindukan sosok menantu yang dengan sabar merawatnya tanpa pernah mengeluh. Malam semakin larut di Jakarta. Di apartemen baruku, aku duduk di balkon sambil menikmati angin malam yang berembus pelan. Ponselku bergetar, menampilkan sebuah pesan dari Pak Januar, agen properti yang membantuku menjual rumah Menteng. Selamat malam, Ibu Farida. Hanya ingin mengonfirmasi bahwa seluruh sisa barang pribadi milik mantan suami ibu yang tertinggal di rumah lama sudah diserahkan ke alamat kontrakan mereka yang baru melalui kurir resmi, sesuai dengan instruksi ibu. Proses transisi dengan pemilik baru juga sudah selesai 100%. Tulis Pak Januar. Aku mengetik balasan singkat. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak Januar. Tugas Anda sudah selesai. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Aku tahu bahwa di luar sana, Mas Hendra dan Ibu Rahayu mungkin sedang melewati masa-masa tersulit dalam hidup mereka. Namun, aku juga tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Aku telah memberikan seluruh ketulusan dan kesabaranku selama 3 tahun. Dan mereka telah memilih untuk menyia-nyiakannya. Kini, jalanku telah berbeda. Lurus ke depan menuju masa depan yang sepenuhnya kupegang kendalinya sendiri. 3 bulan berlalu sejak aku, Farida, menutup lembaran lama di rumah Menteng. Kini, hidupku berjalan dalam ritme yang sangat kukendalikan. Sebagai CEO dari perusahaan teknologi logistik yang kian berkembang, jadwalku dipenuhi dengan rapat strategis dan ekspansi bisnis. Hari ini, aku diundang sebagai salah satu pembicara utama dalam seminar bisnis nasional yang diadakan di sebuah hotel bintang 5 di kawasan pusat kota. Mengenakan setelan blazer formal berwarna putih tulang yang anggun, aku melangkah masuk ke dalam ballroom dengan rasa percaya diri yang penuh. Atas panggung, di hadapan ratusan pasang mata, aku membagikan kisah tentang ketahanan bisnis dan pentingnya membangun kemandirian finansial. Tidak ada satupun kalimat masa lalu yang bernada keluh kesah keluar dari mulutku. Bagiku, masa lalu bersama Mas Hendra dan Ibu Lastri hanyalah satu bab kecil dari buku kehidupanku yang tebal. Bab itu sudah selesai, dan aku sedang menikmati menulis bab-bab baru yang jauh lebih megah. Setelah sesi seminar selesai, aku berjalan menuju area restoran hotel untuk menghadiri perjamuan makan siang terbatas bersama beberapa kolega dan investor. Namun, langkahku mendadak terhenti di dekat koridor penghubung menuju ruang pertemuan kecil di lantai yang sama. Dari arah berlawanan, aku melihat seorang pria berjalan tergesa-gesa sambil membawa tumpukan map dokumen tebal. Pakaiannya adalah kemeja kerja biasa yang warnanya sedikit memudar. Sangat kontras dengan penampilannya dulu yang selalu parlente dengan barang-barang bermerek. Pria itu adalah Mas Hendra. Tampaknya, dia sedang bekerja sebagai staf operasional atau penghubung untuk salah satu acara korporat kecil yang menyewa ruangan di hotel ini. Langkahnya yang tidak sabar membuatnya tidak sengaja menyenggol salah satu papan bunga pajangan, menyebabkan beberapa lembar dokumen di tangannya terjatuh dan berserakan di atas lantai marmer. Insting kemanusiaanku membuatku secara refleks membungkuk, mengambil beberapa lembar kertas yang terbang ke dekat sepatuku. Saat aku menegakkan tubuh untuk menyerahkan kertas-kertas itu, pandangan mata kami bertemu. Mas Hendra mematung. Matanya melebar,
menatapku dengan kombinasi antara rasa terkejut yang luar biasa, kerinduan, dan rasa malu yang teramat sangat. Dia melihat diriku yang sekarang, wanita yang tampak begitu bersinar, berwibawa, dan dikelilingi oleh staf serta kolega bisnis penting. Sementara dirinya berdiri di sana, kelelahan dan berpeluh demi mengejar target kerja harian. "Farida," bisik Mas Hendra. Suaranya bergetar halus. Tangannya yang menerima kertas dariku tampak agak gemetar. "Kamu apa kabar? Aku sudah lama sekali mencari caramu." Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman profesional yang sopan namun memiliki jarak yang sangat jelas. "Kabar saya baik, Mas Hendra. Bagaimana dengan kabarmu dan ibu?" Tanyaku dengan nada suara yang tenang, tanpa ada sedikitpun intonasi sinis ataupun dendam. Aku benar-benar bertanya sebagai bentuk kesopanan dasar sesama manusia. Mendengar pertanyaanku yang begitu tenang, mata Mas Hendra berkaca-kaca. Dia menunduk sekilas, mencoba menyembunyikan rasa sesak di dadanya. Kami mencoba bertahan. Farida, ibu sering sakit-sakitan sekarang. Dia sering menanyakanmu, benar-benar menyesali semua ucapannya waktu itu. Rumah kontrakan kami sangat berbeda dengan rumah kita dulu. Aku minta maaf, Farida, atas semua ketidaktegasanku, atas semua sikap kami yang menyakitimu. Aku mendengarkan kalimatnya dengan saksama. Aku bisa melihat ketulusan dari penyesalannya, dan aku menghargai keberaniannya untuk mengakui kesalahan itu di depanku. Namun, rasa bersalah dan penyesalan yang terlambat tidak bisa memutar kembali waktu yang telah berlalu. "Mas Hendra," ujarku dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan yang tak terbantahkan. "Saya sudah memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Jauh sebelum hari ini, saya sudah melepaskan semua rasa sakit itu. Tapi perlu kamu ketahui, keputusan saya untuk pergi bukan karena saya marah, melainkan karena saya menghormati permintaan ibu, dan saya menghormati diri saya sendiri." Aku jeda sejenak, memberikan waktu agar kalimatku meresap ke dalam benaknya. "Fokuslah merawat ibu sekarang. Jalani hidupmu dengan baik dari titik ini. Kita semua belajar dari kesalahan, bukan?" Belum sempat Mas Hendra membalas, sekretarisku melangkah mendekat dengan sopan. "Mohon maaf mengganggu, Ibu Farida. Pak Wijaya dan tim investor dari Singapura sudah menunggu ibu di ruang makan privat." Aku mengangguk kecil pada sekretarisku, lalu kembali menatap Mas Hendra untuk terakhir kalinya. "Saya harus pergi dulu, Mas. Jaga kesehatanmu dan ibu." Aku berbalik dan melangkah pergi, mengikuti sekretarisku menuju ruang perjamuan. Di belakangku, Mas Hendra masih berdiri mematung di koridor yang sunyi, menatap punggungku yang perlahan menjauh. Dia tahu dengan pasti bahwa wanita yang dulu pernah menjadi istrinya, yang pernah mendedikasikan seluruh hidup dan perhatiannya untuk keluarganya, kini telah benar-benar menjadi bintang yang bersinar di langit yang sangat tinggi, langit yang tak akan pernah bisa dia gapai lagi. Pertemuan tidak sengaja di koridor hotel itu meninggalkan gaung yang panjang, namun bukan di dalam hidupku. Bagi aku, Farida, pertemuan itu adalah sebuah konfirmasi akhir bahwa keputusan yang kuambil 3 bulan lalu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada getaran rindu, tidak ada sisa amarah yang bergejolak saat melihat Mas Hendra. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang mendalam karena aku telah memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri sebelum tenggelam dalam pernikahan yang tidak sehat. 1 bulan setelah seminar tersebut, perusahaanku resmi membuka cabang baru di Surabaya. Ini adalah pencapaian besar yang mengukuhkan posisi perusahaanku di industri logistik nasional. Di sela-sela kesibukan persiapan peluncuran, aku menyempatkan diri untuk duduk di area santai kantor pusat kami di Jakarta, menikmati pemandangan sore kota yang mulai dihiasi lampu-lampu jalanan. Tiba-tiba, sekretarisku masuk membawa sebuah paket kecil yang dialamatkan langsung untukku. Di atasnya tertulis nama pengirim, Hendra Kusuma. Aku membuka paket tersebut dengan tenang. Di dalamnya terdapat sebuah surat yang ditulis tangan dengan rapi, bersama dengan kotak bludru merah berukuran sedang, kotak perhiasan berlian yang pernah kuberikan sebagai kado ulang tahun untuk Ibu Lastri, yang malam itu dilemparkannya ke atas meja. Aku membuka lipatan surat itu dan mulai membaca baris demi baris tulisan Mas Hendra. "Farida,
Saat kamu membaca surat ini, mungkin kamu sudah makin jauh melangkah menuju kesuksesan yang sangat layak kamu dapatkan. Pertemuan kita di hotel sebulan lalu benar-benar membuka mataku. Melihatmu berdiri begitu bersinar, aku menyadari betapa egois dan butanya aku selama 3 tahun pernikahan kita. Ibu sekarang sudah jauh lebih tenang. Beliau telah menerima kenyataan bahwa kehidupan mewah kami dulu adalah pemberian darimu, bukan sesuatu yang mutlak milik kami. Ibu menitipkan kotak ini untukku kembalikan kepadamu. Beliau bilang, beliau tidak pantas menyimpan barang seberharga ini dari seorang wanita yang telah beliau sakiti hatinya. Kami mengembalikannya bukan karena menolak, melainkan sebagai simbol bahwa kami mengembalikan semua hakmu yang pernah kami sia-siakan. Terima kasih, Farida, karena telah menjadi bagian dari hidupku, dan terima kasih telah mengajarkanku arti dari sebuah ketegasan. Aku tidak akan mencarimu lagi untuk meminta kembali, karena aku tahu tempatku bukan lagi di sisimu. Aku akan fokus merawat ibu di rumah sederhana kami dan menata hidupku dari nol. Semoga kamu selalu berbahagia. Aku melipat kembali surat itu perlahan, lalu memasukkannya ke dalam laci meja kerja bersama dengan kotak perhiasan tersebut. Ada secercah rasa lega yang mengalir di dadaku. Penyesalan mereka akhirnya berubah menjadi sebuah kesadaran dan penerimaan. Bagiku, itu adalah akhir terbaik yang bisa diharapkan dari sebuah perpisahan. Tanpa perlu ada pertikaian yang berkepanjangan, waktu dan kenyataan telah menyelesaikan tugasnya untuk mendewasakan kami masing-masing. Malam itu, aku menghadiri acara makan malam perayaan bersama seluruh tim manajemen perusahaanku. Suasana dipenuhi gelak tawa, dentingan gelas, dan obrolan hangat tentang masa depan bisnis kami. Ketika salah satu rekan bisnisku bertanya tentang apa rahasia di balik ketenangan dan fokusku dalam memimpin perusahaan sebesar ini, aku hanya tersenyum tipis. Rahasianya adalah mengetahui kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Jawabku dengan nada suara yang mantap namun tetap membumi. Ketika kita berani melepaskan sesuatu yang menahan kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi hal-hal yang lebih besar untuk masuk ke dalam hidup kita. Aku melirik ke arah jendela besar restoran, menatap langit malam Jakarta yang luas tanpa batas. Di bawah langit yang sama, aku tahu Mas Hendra dan Ibu Lastri sedang menjalani takdir baru mereka dengan penuh kesederhanaan, belajar dari setiap ego yang runtuh. Sementara di sini, aku berdiri di atas kakiku sendiri, menyambut esok hari dengan hati yang sepenuhnya damai, siap menulis bab-bab kesuksesan selanjutnya tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi. 6 bulan telah berlalu sejak surat dan paket dari Mas Hendra mendarat di meja kerjaku. Waktu berjalan seperti air yang mengalir tenang, mengikis sisa-sisa kenangan lama dan menggantinya dengan pondasi kehidupan yang jauh lebih kokoh. Bagi aku, Farida, hidup kini bukan lagi tentang pembuktian atau pelarian dari masa lalu, melainkan tentang bagaimana menikmati setiap detik pencapaian yang kubangun dengan keringat dan prinsipku sendiri. Pagi itu, udara kota Surabaya terasa hangat namun menyegarkan. Aku berdiri di dalam ruang rapat utama kantor cabang baruku yang terletak di salah satu gedung pencakar langit koridor utama Ahmad Yani. Hari ini adalah evaluasi semester pertama untuk sistem integrasi logistik baru yang kami luncurkan. Dari balik dinding kaca, aku bisa melihat kesibukan para staf muda yang bergerak dinamis. Senyum bangga terukir di wajahku. Perusahaan yang dulu sempat kupikir akan goyah karena badai rumah tangga, kini justru tumbuh 3 kali lipat lebih besar. Setelah rapat yang cukup panjang selesai, aku melangkah menuju ruang kerja pribadiku. Sekretarisku, Amanda, menyusul dari belakang sambil membawa tablet digitalnya untuk membacakan agenda sore. Ibu Farida, sore ini ada undangan menghadiri gala dinner dari Asosiasi Pengusaha Logistik Nasional. Selain itu, ada laporan rutin dari tim hukum kita terkait penutupan seluruh urusan administratif masa lalu di Jakarta. Semuanya sudah bersih dan dinyatakan selesai secara hukum, Bu. Lapor Amanda dengan sopan. Aku mengangguk pelan sembari duduk di kursi kerja. Terima kasih, Amanda. Pastikan semua berkas dari tim hukum disimpan di arsip privat. Untuk acara nanti malam, siapkan konfirmasi kehadiran saya. Setelah Amanda keluar, aku terdiam sejenak, memandang ke arah luar jendela. Kata-kata,
Urusan administratif masa lalu, mengingatkanku pada proses perceraian resmi yang akhirnya selesai beberapa minggu lalu tanpa drama berarti. Mas Hendra tidak mempersulit apapun. Dia menghadiri persidangan dengan patuh, melepaskan semua tuntutan, dan menerima keputusan hakim dengan kepala tertunduk. Itu adalah bentuk penghormatan terakhir yang bisa dia berikan kepadaku, dan aku menghargainya. Di sudut lain, nun jauh di pinggiran Jakarta, kehidupan di rumah kontrakan tipe 36 milik keluarga Kusuma juga telah menemukan ritmenya yang baru. Sore itu, Mas Hendra baru saja pulang kerja dengan menumpang sepeda motor matic sederhana yang dibelinya secara mencicil. Di tangannya, ada satu kantong plastik berisi obat-obatan rutin untuk Ibu Lastri dan beberapa potong kue pasar kesukaan ibunya. Dia membuka pintu rumah dengan perlahan. Di dalam, Ibu Lastri sedang duduk di atas kursi kayu sederhana yang dibeli dari pasar loak. Penampilannya kini jauh lebih bersahaja. Rambutnya yang mulai memutih seluruhnya disanggul rapi secara mandiri. Tidak ada lagi asisten yang menyisir atau menatanya. "Hendra, kamu sudah pulang? Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" Tanya Ibu Lastri dengan suara yang kini terdengar lebih lembut dan penuh perhatian. Sebuah nada yang dahulu jarang sekali dia gunakan kepada siapapun. "Alhamdulillah, Bu. Hari ini performa tim Hendra mencapai target." Atasan bilang, kalau konsisten seperti ini, bulan depan Hendra bisa dipertimbangkan untuk naik posisi menjadi kepala bagian. Jawab Mas Hendra sambil tersenyum tipis, mencoba memberikan secercah harapan di tengah kesederhanaan mereka. Dia meletakkan obat dan kue di atas meja kecil. Ibu Lastri memandang putranya dengan tatapan haru, lalu meraih tangan Mas Hendra. "Ibu bangga padamu. Nak, maafkan ibu ya, karena keegoisan ibu di masa lalu. Kamu harus ikut menanggung kesulitan ini. Tapi sekarang ibu sadar, hidup seperti ini membuat kita lebih banyak bersyukur. Ibu tidak lagi memikirkan apa kata orang atau teman-teman sosialita ibu dulu. Yang penting sekarang kita hidup jujur dan tenang." Mas Hendra menggenggam erat tangan ibunya. Ini bukan salah ibu sendiri. Hendra juga bersalah karena tidak bisa memimpin dengan tegas. Tapi sekarang, mari kita jalani apa yang ada di depan kita dengan baik, Bu. Kembali ke Surabaya. Malam pun tiba dengan megah. Aku melangkah masuk ke dalam ballroom hotel tempat gala dinner diadakan. Di antara ratusan pengusaha dan petinggi korporasi, aku tidak lagi dikenal sebagai istri dari Hendra Kusuma atau menantu keluarga Kusuma. Aku adalah Farida, seorang perempuan mandiri, pebisnis ulung yang dihormati karena kapabilitas dan integritasnya. Saat aku berdiri di podium untuk menerima penghargaan sebagai salah satu tokoh perempuan inspiratif di bidang teknologi logistik tahun ini, aku menatap plakat di tanganku, lalu menatap ke arah hadirin yang memberikan tepuk tangan meriah. Di dalam hati, aku membisikkan kata terima kasih pada diriku sendiri di masa lalu, Farida yang terluka di hari ulang tahun mertuanya, Farida yang tanpa ragu mengemas kopernya malam itu. Karena keberanian untuk melangkah pergi di saat yang tepat itulah yang telah membawaku berdiri di puncak kebahagiaan yang sejati ini. Waktu berlalu seperti roda yang berputar konstan, membawa perubahan-perubahan besar yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bagiku, Farida, kesuksesan bukanlah sebuah titik akhir untuk berhenti, melainkan sebuah tanggung jawab baru untuk terus membuka jalan bagi orang lain. Penghargaan yang kuterima di Surabaya menjadi batu loncatan yang sangat krusial. Perusahaanku kini tidak hanya melayani rute domestik, tetapi mulai menjajaki kerjasama strategis dengan korporasi logistik internasional yang berbasis di Singapura dan Malaysia. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah saat aku melangkah keluar dari mobil jemputan di depan gedung kantorku. Aku sengaja kembali ke Jakarta minggu ini karena ada agenda pertemuan yang sangat penting dengan calon mitra dari luar negeri. Kesibukan ini menyita hampir seluruh waktuku, namun anehnya, aku tidak merasa lelah sedikitpun. Jiwaku terasa penuh dan berenergi. Setiap keputusan bisnis yang kuambil didasari oleh analisis yang matang dan ketenangan pikiran yang terjaga. Saat aku berjalan melewati lobi utama, beberapa staf menyapaku dengan hormat. Aku membalas sapaan mereka dengan senyuman hangat. Di dalam lift menuju lantai 5, aku sempat merapikan blazer berwarna biru dongker yang kukenakan. Sambil menatap pantulan diriku,
Aku tersenyum kecil mengingat betapa jauhnya aku telah melangkah dari titik terendahku setahun yang lalu. Sesampainya di ruang kerja, Amanda sudah menunggu dengan setumpuk berkas kerjasama yang siap ditandatangani. Selamat pagi, Ibu Farida. Perwakilan dari Global Logistics Ventures sudah mengonfirmasi kehadiran mereka untuk rapat siang ini jam 1. Semua bahan presentasi dan proyeksi keuangan untuk ekspansi regional sudah tim kami siapkan. Lapor Amanda dengan cekatan. Bagus. Amanda, tolong periksa sekali lagi detail mengenai regulasi lintas batasnya. Saya ingin memastikan tidak ada celah hukum sekecil apapun yang bisa menghambat proses ini. Jawabku sembari mengambil pulpen untuk mulai memeriksa berkas. Di saat yang bersamaan, di belahan kota Jakarta yang lain, dinamika kehidupan yang jauh berbeda sedang berjalan. Di sebuah kantor distrik logistik skala menengah, Mas Hendra sedang berdiri di depan papan tulis, memberikan pengarahan kepada para kurir dan staf lapangan. Kemeja kerjanya kini berganti dengan seragam operasional perusahaan tempatnya bekerja. Meskipun tampak lelah, gurat wajahnya menunjukkan sebuah keteguhan yang baru. Kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Sesuai dengan janji atasannya, Mas Hendra resmi dipromosikan menjadi kepala bagian operasional wilayah. Gaji barunya memang tidak bisa dibandingkan dengan kemewahan yang dulu dia nikmati saat masih bersamaku. Tetapi uang itu murni hasil dari tetesan keringat dan dedikasinya sendiri. Ada rasa bangga yang jujur di dalam dadanya saat menerima surat keputusan promosi tersebut. Sore harinya, Mas Hendra pulang ke rumah kontrakan dengan langkah yang lebih ringan. Di teras rumah, Ibu Lastri sedang duduk menyulam sebuah kain taplak meja. Sebuah kegiatan baru yang dia pelajari untuk mengisi waktu luang sekaligus membantu menambah pemasukan kecil-kecilan. Ibu, Hendra pulang. Sapa Mas Hendra sembari mencium tangan ibunya dengan takzim. Ibu Lastri mendongak, tersenyum lembut melihat putranya. Bagaimana harimu, Nak? Tampaknya kamu terlihat sangat bersemangat hari ini. Mas Hendra duduk di lantai teras, bersandar pada tiang semen rumah kontrakan mereka. Alhamdulillah, Bu. Surat keputusan promosi Hendra sudah keluar hari ini. Mulai bulan depan, pendapatan kita akan sedikit meningkat. Hendra berencana menyisihkan sebagian untuk menyewa tempat yang sedikit lebih luas di dekat kantor, agar ibu tidak perlu kepanasan lagi seperti di sini. Mata Ibu Lastri berkaca-kaca mendengar ketulusan anaknya. Dia meletakkan kain sulamannya, lalu mengusap kepala Mas Hendra dengan penuh kasih. Ibu tidak butuh tempat yang mewah lagi. Hendra, rumah sekecil ini pun sudah lebih dari cukup bagi ibu. Asalkan kita hidup tenang dan kamu sehat. Ibu sudah sangat bersyukur melihatmu tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab. Pelajaran dari masa lalu dengan Farida benar-benar telah membuka mata ibu tentang apa yang paling berharga dalam hidup ini. Mendengar nama itu disebut, Mas Hendra hanya terdiam sesaat. Lalu tersenyum tipis tanpa ada lagi rasa sesak yang berlebihan. Iya, Bu. Farida telah memberikan kita pelajaran terbaik tentang arti sebuah harga diri dan kerja keras. Semoga dia selalu sukses dimanapun dia berada. Malam pun turun di kawasan bisnis Sudirman. Di ruang rapat utama kantorku, tepuk tangan meriah menggema setelah kesepakatan kerjasama internasional resmi ditandatangani. Para investor dari Singapura menjabat tanganku dengan penuh rasa hormat, memuji visi dan profesionalisme yang kutunjukkan selama negosiasi. Setelah para tamu pulang, aku berdiri sendiri di ruang rapat yang kini sunyi, menatap hamparan lampu kota Jakarta dari balik dinding kaca setinggi langit-langit. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang seutuhnya merasuk ke dalam jiwa. Hidup ini memang penuh dengan persimpangan yang tak terduga. Yang paling penting bukan seberapa keras badai yang menghantam kita di masa lalu, melainkan seberapa berani kita melangkah maju untuk membangun kembali dunia kita di atas pondasi yang baru. Dan malam ini, aku tahu, perjalananku menuju cakrawala yang lebih luas baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, ekspansi regional yang kuinisiasi mulai memperlihatkan bentuknya yang nyata. Bagi aku, Farida, setiap pencapaian baru bukan lagi tentang validasi dari dunia luar, melainkan sebuah pembuktian internal bahwa konsistensi dan ketenangan pikiran adalah modal terbesar dalam menghadapi tantangan apapun.
Kantor pusat kami di Jakarta kini menjadi semakin dinamis dengan kehadiran beberapa konsultan ahli dari luar negeri yang membantu kelancaran integrasi sistem pengiriman lintas batas. Pagi itu, aku duduk di meja kerja dengan sebuah map portofolio baru di hadapanku. Agenda hari ini terbilang cukup padat. Diawali dengan rapat koordinasi bersama tim teknologi informasi, lalu dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke salah satu pusat distribusi utama kami di kawasan industri Cikarang. Aku mengenakan celana kain formal dipadukan dengan kemeja sutra berwarna salem yang kasual namun tetap memancarkan aura kepemimpinan yang profesional. Amanda mengetuk pintu ruangan dengan ritme yang biasa, membawa secangkir teh hijau hangat kesukaanku. Selamat pagi, Ibu Farida. Mobil operasional sudah siap di lobi bawah untuk perjalanan ke Cikarang. Oh ya. Ini ada laporan berkala dari Divisi Hubungan Masyarakat terkait program beasiswa internal yang kita luncurkan bulan lalu untuk anak-anak para pengemudi dan staf lapangan. Aku menerima laporan tersebut dengan antusias. Terima kasih, Amanda. Ini program yang sangat saya prioritaskan. Saya ingin memastikan bahwa kesejahteraan para pekerja di baris depan tetap menjadi perhatian utama perusahaan seiring dengan pertumbuhan bisnis kita. Melihat program sosial ini berjalan dengan baik memberikan kepuasan tersendiri bagiku. Dulu, ketika aku masih terikat dalam pernikahan di rumah Menteng, aku seringkali harus menahan diri untuk melakukan kegiatan sosial berskala besar seperti ini hanya karena Ibu Lastri selalu menganggapnya sebagai pemborosan uang yang tidak mendatangkan keuntungan langsung bagi keluarga. Kini, setelah aku memegang kendali penuh atas hidup dan finansialku, aku bebas mengalirkan energi dan materi ke arah yang benar-benar membawa manfaat bagi orang banyak. Di belahan kota yang lain, matahari mulai terik di atas distrik logistik tempat Mas Hendra bertugas. Sebagai kepala bagian operasional wilayah yang baru, Mas Hendra tidak lagi hanya duduk di balik meja. Dia tampak ikut turun ke lapangan, memeriksa kesiapan armada truk pengangkut dan memastikan jadwal keberangkatan para kurir sesuai dengan manifest harian. Meskipun seragamnya tampak sedikit basah oleh keringat, ada binar kepuasan yang terpancar dari wajahnya. Sikapnya yang kini lebih menghargai proses kerja keras membuatnya sangat dihormati oleh para bawahannya. Dia bukan lagi pria manja yang mengandalkan fasilitas kartu kredit istrinya, melainkan seorang pemimpin tim yang tangguh di jalurnya sendiri. Saat jam istirahat makan siang tiba, Mas Hendra duduk di kantin kantor bersama beberapa staf senior. Sambil menikmati sebungkus nasi rames sederhana, dia membuka ponselnya untuk memeriksa pesan dari ibunya. Sebuah foto terkirim dari Ibu Lastri, memperlihatkan beberapa stoples kue kering yang tertata rapi di atas meja makan kontrakan mereka. Hendra, pesanan kue kering dari para tetangga dan teman pengajian ibu untuk bulan ini sudah selesai semua. Alhamdulillah, hasilnya bisa untuk menambah tabungan kita, tulis Ibu Lastri dalam pesan singkatnya. Mas Hendra tersenyum penuh rasa syukur membaca pesan tersebut. Ibu Lastri yang sekarang benar-benar telah bertransformasi. Wanita yang dulunya hanya tahu menghabiskan waktu di salon mewah dan butik premium itu kini menemukan kebahagiaan baru dalam kesederhanaan dan produktivitas mandiri. Rasa gengsi yang dulu mencekik leher mereka kini telah menguap, digantikan oleh rasa bangga yang jujur atas apa yang bisa mereka hasilkan dengan tangan mereka sendiri. Malam harinya, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan dari Cikarang kembali ke pusat kota, aku memutuskan untuk makan malam sendirian di sebuah kafe berkonsep terbuka di atas atap gedung apartemenku. Angin malam berembus lembut, memainkan ujung rambutku yang sengaja kubiarkan tergerai. Aku memandang ke arah cakrawala kota yang dipenuhi kerlip lampu-lampu megah. Hidupku terasa begitu luas, stabil, dan damai. Aku telah memaafkan masa lalu seutuhnya. Bukan karena orang-orang di masa lalu itu meminta maaf, melainkan karena aku berhak atas kedamaian di dalam hatiku sendiri. Benih kemandirian yang kutanam dengan air mata setahun lalu kini telah tumbuh menjadi pohon yang rimbun, memberikan perlindungan tidak hanya bagi diriku sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang menggantungkan hidup pada perusahaanku. Dengan senyuman yang tulus, aku menatap hari esok, siap untuk terus melangkah tanpa ada beban yang menahan kakiku lagi. Waktu terus bergulir tanpa terasa, membawa setiap komitmen dan kerja keras yang telah kutanam ke arah kematangan yang sempurna. Bagi aku, Farida, 1 tahun setelah keputusan besar untuk melangkah pergi dari rumah Menteng telah membawa arti hidup yang sesungguhnya.
Aku tidak hanya berhasil menyelamatkan diriku sendiri dari hubungan yang beracun, tetapi juga berhasil membawa perusahaan rintisanku bertransformasi menjadi salah satu pemain utama di kancah logistik regional. Keberhasilan sistem lintas batas yang kami uji coba beberapa bulan lalu kini mulai berjalan stabil, membuka ratusan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sore itu, suasana di kantor pusat Sudirman terasa sedikit lebih santai dibandingkan biasanya. Sebagian besar target kuartal ini telah tercapai dengan hasil yang memuaskan. Aku berdiri di dekat jendela besar ruang kerjaku, memegang secangkir teh herbal hangat, menatap langit Jakarta yang perlahan berubah warna menjadi keemasan seiring matahari yang mulai terbenam. Amanda mengetuk pintu dengan sopan sebelum melangkah masuk membawa sebuah undangan fisik dengan aksen bludru biru tua. Ibu Farida, ini ada undangan resmi dari Kamar Dagang dan Industri. Mereka mengadakan forum dialog eksklusif antar CEO minggu depan di Jakarta, dan Ibu diminta untuk menjadi salah satu panelis utama untuk mewakili sektor industri kreatif dan logistik modern. Aku menerima undangan tersebut, membukanya perlahan, dan tersenyum tipis. Terima kasih, Amanda. Jadwalkan kehadiran saya. Pastikan juga materi presentasi mengenai dampak efisiensi logistik terhadap UMKM lokal sudah disiapkan dengan matang oleh tim riset. Baik, Ibu. Segera saya koordinasikan. Jawab Amanda sebelum pamit undur diri dari ruangan. Melihat nama dan perusahaanku kini sejajar dengan para pemimpin korporasi besar di negeri ini memunculkan rasa syukur yang tak terhingga di dalam dadaku. Aku teringat betapa dulu kemampuanku seringkali diragukan dan dianggap sebelah mata oleh Ibu Lastri, yang mengira bahwa peran seorang wanita dalam rumah tangga hanyalah sebagai pelengkap tanpa perlu memiliki ambisi atau kemandirian finansial. Pengalaman pahit itu kini menjadi bahan bakar yang berharga, mendewasakanku dalam memimpin ratusan karyawan dengan empati dan ketegasan yang seimbang. Sementara itu, di sebuah sudut perumahan sederhana yang lebih asri di pinggiran kota, Mas Hendra baru saja selesai merapikan halaman rumah baru mereka. Berkat promosi jabatan dan peningkatan pendapatan yang dia terima, Mas Hendra akhirnya mampu memindahkan Ibu Lastri ke sebuah rumah sewa yang jauh lebih layak, memiliki pekarangan kecil dengan sirkulasi udara yang baik, tidak lagi pengap seperti kontrakan tipe 36 mereka yang dulu. Ibu Lastri keluar dari dalam rumah membawa 2 gelas es sirup coco pandan hangat, lalu duduk di kursi teras. Wajahnya tampak jauh lebih rileks dan tenang. Senyuman yang tersungging di bibirnya kini adalah senyuman yang tulus, lahir dari kedamaian hati yang telah belajar menerima kenyataan hidup. Hendra, istirahat dulu. Nak, ini Ibu buatkan minuman segar. Panggil Ibu Lastri lembut. Mas Hendra menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil, lalu berjalan menuju teras dan duduk di sebelah ibunya. Terima kasih, Bu. Rumah ini suasananya lebih tenang ya, Bu. Ibu bisa lebih nyaman menyulam di sini tanpa terganggu bisingnya kendaraan di gang sempit seperti dulu. Ibu Lastri mengangguk, menggenggam tangan putranya dengan penuh rasa bangga. Iya, Hendra. Ibu sangat bersyukur. Semua ini berkat kerja keras dan tanggung jawabmu. Ibu juga merasa hidup Ibu jauh lebih bermakna sekarang. Pesanan kue kering Ibu minggu ini bahkan sampai harus dibantu oleh tetangga sebelah karena saking banyaknya. Ibu merasa berguna. Hendra, sesuatu yang tidak pernah Ibu rasakan dulu saat hanya menghabiskan uang di rumah mewah. Mas Hendra tersenyum hangat, menatap ibunya dengan tatapan penuh kedewasaan. Kita sama-sama belajar, Bu. Kehilangan masa lalu yang semu ternyata adalah jalan dari Yang Maha Kuasa untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan kita harus selalu mendoakan agar Farida juga selalu bahagia dengan jalannya yang sekarang. Ibu Lastri terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu selalu mendoakannya dalam setiap sujud Ibu. Hendra, Ibu berharap dia selalu dilindungi dan diberkahi atas segala kebaikan yang pernah dia berikan pada keluarga kita. Meski dulu Ibu menyia-nyiakannya. Malam pun kembali menyelimuti kota Jakarta dengan megah. Di apartemenku, aku duduk di meja belajar kecil di sudut kamar, membuka laci privat tempatku menyimpan barang-barang berharga. Aku menatap kotak bludru merah yang berisi berlian pemberian dari Mas Hendra dan Ibu Lastri beberapa bulan lalu. Aku tidak menjualnya, tidak juga memakainya. Kotak itu kubiarkan tetap di sana sebagai sebuah monumen pengingat,
Bukan pengingat akan rasa sakit, melainkan pengingat tentang sebuah proses metamorfosis yang luar biasa. Kami semua telah berhasil melewati badai masing-masing dan keluar sebagai pemenang di jalur hidup yang berbeda. Mas Hendra dan Ibu Lastri telah menemukan kebahagiaan sejati mereka dalam kesederhanaan dan kemandirian. Sementara aku telah menemukan puncak potensiku sebagai seorang wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri. Dengan hati yang sepenuhnya bersih dari masa lalu, aku menutup laci tersebut, mematikan lampu kamar, dan bersiap menyambut hari esok dengan keyakinan penuh bahwa masa depan yang cerah telah menantiku di depan sana. Waktu terus berjalan melintasi hari demi hari, membawa setiap alur kehidupan kami menuju muara akhir yang matang. Bagi aku, Farida, hidup kini telah mencapai sebuah titik keseimbangan yang sempurna. Ambisi yang dulu berkobar untuk membuktikan kemampuan diri perlahan-lahan telah bertransformasi menjadi sebuah kebijaksanaan yang tenang. Perusahaanku kini telah berdiri kokoh secara sistemis. Tim manajemen yang kubentuk bekerja dengan sangat mandiri dan profesional, membuatku memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hidup dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Pagi itu, suasana di ballroom salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat tampak sangat anggun. Forum dialog eksklusif antar CEO yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri akhirnya tiba. Sebagai salah satu panelis utama, aku duduk di atas panggung bersama 3 pemimpin korporasi multinasional lainnya. Mengenakan kebaya modern berwarna satin hitam dengan aksen kain batik pesisiran yang elegan, aku memaparkan gagasanku tentang pentingnya membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan humanis. Saat sesi tanya-jawab berlangsung, seorang peserta bertanya tentang bagaimana cara seorang pemimpin mempertahankan ketenangan di tengah krisis yang paling hebat dalam hidupnya. Aku tersenyum tipis, memegang mikrofon dengan mantap. Ketenangan tidak lahir dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Ketika kita tahu persis siapa diri kita, apa nilai yang kita pegang, dan batas apa yang tidak boleh dilewati, maka badai sekeras apapun di luar sana tidak akan pernah bisa menggoyahkan fondasi di dalam hati kita. Terkadang, melepaskan dengan penuh kehormatan adalah bentuk kepemimpinan tertinggi atas hidup kita sendiri. Jawabku dengan nada suara yang tenang namun berbobot, disambut riuh tepuk tangan dari seluruh hadirin. Dari barisan kursi penonton yang cukup jauh di belakang, tampak seorang pria dengan seragam rapi dan ID card resmi perusahaan logistik menengah duduk dengan pandangan mata yang penuh rasa hormat dan haru. Pria itu adalah Mas Hendra. Dia hadir di acara tersebut sebagai perwakilan dari jajaran manajemen operasional perusahaannya yang diundang untuk menghadiri pameran industri sampingan. Mendengar jawabanku, Mas Hendra tersenyum kecil dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dia tahu persis bahwa kalimat yang kuucapkan bukanlah sekadar teori bisnis, melainkan sebuah prinsip hidup yang nyata-nyata telah kupraktikkan di hadapannya. Rasa bersalah yang dulu sempat menghantuinya kini telah sepenuhnya larut menjadi sebuah rasa hormat yang mendalam. Dia bangga pernah mengenal seorang wanita sehebat diriku, dan dia bersyukur atas cara tegas yang kupilih untuk mendewasakannya. Sore harinya, setelah forum dialog selesai, Mas Hendra pulang ke rumah mereka yang baru. Di ruang tamu yang diterangi cahaya matahari sore yang hangat, Ibu Lastri sedang merapikan beberapa dokumen pembukuan kecil dari usaha kue keringnya. Usaha rumahan yang dia rintis kini berkembang cukup baik. Bahkan sudah memiliki 2 orang asisten dari warga sekitar kontrakan untuk membantu memenuhi pesanan yang terus mengalir. Hendra, kamu sudah pulang? Bagaimana acaramu di hotel tadi? Tanya Ibu Lastri lembut, meletakkan kacamata bacanya di atas meja. Mas Hendra duduk di sofa di hadapan ibunya, meletakkan tas kerjanya dengan perlahan. Lancar, Bu. Edi. Hendra melihat Farida di sana. Dia menjadi pembicara utama di panggung besar, mewakili para pengusaha nasional. Mendengar nama itu, gerakan tangan Ibu Lastri terhenti sejenak. Namun, tidak ada lagi gurat kepanikan atau rasa tidak nyaman di wajahnya. Dia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang dipenuhi oleh keikhlasan yang tulus. Alhamdulillah, Ibu ikut bahagia mendengarnya. Nak, Farida memang seorang wanita yang luar biasa. Ibu bersyukur dia mendapatkan tempat yang selayaknya atas semua kebaikan dan kecerdasannya. Dan ibu juga bersyukur, karena kepergiannya waktu itu, kita berdua bisa menemukan jalan pulang untuk menjadi manusia yang lebih menghargai kehidupan.
ucap Ibu Lastri dengan senyuman hangat yang damai. Malam harinya, aku kembali ke apartemen baruku di Surabaya setelah penerbangan singkat dari Jakarta. Aku berdiri di balkon lantai atas, memandang kerlip lampu pelabuhan Tanjung Perak di kejauhan yang tampak seperti hamparan berlian di atas air yang tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati kesunyian malam yang menenteramkan jiwa. Cerita lama di rumah Menteng kini telah benar-benar mendekati babak akhirnya. Tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, tidak ada lagi yang perlu disesali, dan tidak ada lagi utang rasa yang tersisa di antara kami. Mas Hendra dan Ibu Lastri telah berhasil menenun kembali kehidupan mereka yang hancur menjadi sebuah pola baru yang indah dalam kesederhanaan dan kejujuran. Sementara aku, Farida, telah melangkah melampaui batas-batas lama, berdiri tegak di atas takdir yang kukir dengan tanganku sendiri. Dengan senyuman yang penuh kedamaian, aku bersiap menutup lembaran kisah ini dan menyambut fajar baru yang akan membawa petualangan hidup yang jauh lebih bermakna di depan sana. Waktu akhirnya membawa kami pada titik perhentian yang paling benderang. Bagi aku, Farida, perjalanan setahun terakhir ini bukanlah tentang bagaimana membalas sebuah luka, melainkan tentang bagaimana sebuah jiwa menemukan kembali kemurnian dan kedaulatannya. Hari ini, tepat 1,5 tahun sejak hari ulang tahun di rumah Menteng itu, aku berdiri di pelataran dermaga utama pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Angin laut yang membawa aroma garam bertiup kencang, memainkan ujung jilbab dan blazer sutra biru kelasi yang kukenakan. Di hadapanku, sebuah kapal kargo raksasa berlogo perusahaanku sedang bersiap melakukan pelayaran perdana menuju pelabuhan internasional di Shanghai. Ini adalah tonggak sejarah baru, tidak hanya bagi bisnis yang kubangun dari nol dengan air mata dan peluh, tetapi juga bagi industri logistik mandiri yang dipimpin oleh seorang perempuan. Di sekelilingku, puluhan pasang mata dari jajaran direksi, investor asing, dan perwakilan pemerintah menatap ke arah kapal dengan binar kekaguman. Amanda melangkah mendekat dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Dia menyerahkan sebuah tombol sirine simbolis ke tanganku. Ibu Farida, semuanya sudah siap. Waktu pelayaran perdana telah tiba. Aku menerima tombol itu, menatap lautan luas yang membentang tanpa batas di depan sana. Detik itu juga, kilasan masa lalu berputar samar di benakku, suara dentingan piring di dapur Menteng, tatapan meremehkan dari Ibu Lastri, dan keheningan Mas Hendra yang dulu terasa begitu menghimpit dada. Namun, kilasan itu tidak lagi membawa rasa sesak. Semua itu kini terasa seperti debu yang tertiup angin laut, hilang tak berbekas, menyisakan ruang yang teramat lapang di dalam hatiku. Dengan kemantapan hati yang utuh, kutekan tombol sirine tersebut. Bunyi klakson kapal kargo bergema agung membelah langit sore, menandakan dimulainya era baru. Tepuk tangan meriah bergemuruh di sekelilingku, tetapi di dalam kepalaku, yang terdengar hanyalah sebuah melodi kedamaian yang mendalam. Aku, Farida, telah benar-benar melangkah melampaui takdir yang sempat coba didiktekan orang lain kepadaku. Di sudut lain negeri ini, di bawah langit senja Jakarta yang mulai meredup, sebuah takdir yang berbeda namun sama damainya juga sedang digenapi. Mas Hendra baru saja turun dari sepeda motornya di halaman rumah sewa mereka yang asri. Dia membawa sebuah kotak martabak manis dan sebuket kecil bunga melati putih segar untuk ibunya. Langkah kakinya stabil, mencerminkan ketenangan seorang pria yang telah menemukan harga dirinya melalui jalur yang benar. Ketika dia melangkah masuk, dia mendapati Ibu Lastri sedang duduk di kursi goyangnya, memegang sebuah majalah bisnis mingguan yang baru saja dibelinya dari toko buku terdekat. Di halaman sampul majalah itu, terpampang foto wajahku dengan tajuk utama, Farida, menembus batas logistik global dengan visi dan kemandirian. Ibu Lastri menatap foto itu bukan dengan rasa iri, melainkan dengan air mata keikhlasan yang mengalir pelan di pipinya yang mulai berkerut. Dia mendongak saat melihat putranya masuk. Hendra, lihatlah mantan istrimu, ujar Ibu Lastri dengan suara yang bergetar penuh rasa hormat. Dia sudah sampai di tempat yang begitu tinggi. Dan ibu tahu, doa-doa kita untuk kebahagiaannya telah dikabulkan. Mas Hendra berjalan mendekat, berlutut di samping kursi ibunya, lalu menggenggam tangan wanita yang sangat disayanginya itu. Dia menatap foto wajahku di majalah, lalu tersenyum dengan ketulusan yang paripurna. Iya, Ibu.
Farida adalah berkah terbesar yang pernah mampir di hidup kita, meskipun dulu kita terlambat menyadarinya. Tapi karena dia pula, kita hari ini bisa duduk di sini dengan hati yang bersih, hidup dari hasil keringat sendiri, tanpa ada lagi kepalsuan kemewahan. Ibu Lastri mengangguk pelan, menghapus sisa air matanya, lalu tersenyum hangat. Kamu benar, Nak. Kepergian Farida dulu adalah kado terbaik, bukan hanya untuknya agar bisa terbang tinggi, tetapi juga untuk kita, agar kita bisa belajar membumi dan menemukan arti bersyukur yang sesungguhnya. Malam pun jatuh dengan sempurna di atas kota Surabaya dan Jakarta. Dari balkon apartemenku yang menghadap langsung ke arah laut lepas, aku berdiri menikmati langit malam yang bertabur bintang. Di tanganku, secangkir teh hangat mengepulkan aroma ketenangan. Kisah lama telah sepenuhnya selesai ditulis. Tidak ada lagi dendam yang tersisa, tidak ada utang rasa yang mengganjal, dan tidak ada lagi air mata yang perlu ditumpahkan. Kami semua telah berhasil memenangkan pertempuran melawan ego masing-masing dan keluar sebagai manusia yang baru di jalur yang berbeda. Mas Hendra dan Ibu Lastri telah menemukan kebahagiaan sejati mereka dalam kesederhanaan dan kejujuran hidup, sementara aku, Farida, berdiri dengan tegak, bebas, dan berdaulat penuh atas masa depanku sendiri. Dengan senyuman yang paling damai, aku menutup lembaran kisah ini, siap menyambut fajar esok hari yang akan selalu membawa cahaya baru di setiap langkahku. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.